Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. selamat siang semuanya. Baik, untuk kali ini web 2 berlangsung untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Baik, perkenalkan, saya Radina Sejadinsa, yang saat ini saya sebagai dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang dapat amanah di Universitas Terbuka untuk mengampu sebagai tutor online algoritma dan pemrograman. Baik, untuk sesi kali ini boleh silakan Zian bisa diinfokan ini sebagai apa dan juga apakah hanya sebagai mahasiswa doang apa sudah bekerja? Silakan. Mohon maaf, Pak, agak kurang kedengaran. Saya lagi di luar, mohon maaf agak sinyalnya agak kurang di sini Oh, agak ya baik baik baik. Baik, Zian bekerja juga atau sebagai apa? enggak, Pak. Saya fokus kuliah aja. Oh, fokus kuliah aja. Baik. Rata-rata makanya selama saya 4 kali sebagai UT, selain sebagai mahasiswa, ada juga beberapa yang sudah berkuliah atau bahkan sudah bekerja, intinya di apa entah itu bekerja sebagai part time atau bahkan sebagai full time. Jadi di UT ini ingin mendapatkan gelar dan juga dapat ilmu untuk kuliah di Universitas Terbuka ini. Baik, untuk diskusinya bisa nanti di grup message ya di Learning UT bisa menanyakan apa saja. Baik, izin saya untuk bisa share screen materi. Jadi untuk agenda kali ini itu kita akan membahas dari materi 1 sampai 5 dan juga akan ngebahas tugas. Satu, apa aja yang perlu dikerjakan dan apa aja yang disubmit. Baik, saya izin untuk share dari kali ini. Baik, ini sudah terlihat belum untuk apa namanya presentasinya? Sudah? Yang sudah terlihat? Maaf. Ya, terlihat, Pak. Oh, baik, Terlihat. sudah terlihat. Baik, kalau sudah terlihat, saya izin untuk menjelaskan. Baik, ini jadi dalam pengantar algoritma dan pemrograman kali ini kita menggunakan bahasa Java dalam bahasa pemrograman ya, sehingga nanti ke depannya untuk beberapa tugas itu kita menggunakan bahasa Java dalam codingan ya. Baik, tinjauan mata kuliahnya. Jadi mata kuliah ini dari program studi sistem informasi, mata kuliahnya itu membahas algoritma dan pemrograman secara detail dan juga merepresentasikan algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java. Tools ID-nya untuk pembuatan kode program dan mata kuliah ini 3 SKS dan memiliki praktikum. Jadi yang saya ajarkan ini nanti akan berpraktik ya. Jadi Ya, Pak. untuk kegiatan belajar ini, pengantar algoritma dan pemrograman komputer dan pendekatan umum mendesain dan analisa algoritma. Ini materi ini sudah diupload juga oleh UT di inisiasi pertama. Pertama, pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Jadi pengertian algoritma itu dari Al-Khawarizmi, algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Menurut Donald, algoritma adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Yang ketiga, David Walton, algoritma itu deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah output. Kalau menurut Stone dan Knut, algoritma adalah suatu perangkat aturan yang tepat mendefinisikan urutan operasi hingga sedemikian rupa sehingga setiap aturan yang efektif, jelas hingga sedemikian rupa sehingga urutan berakhir dalam waktu yang terbatas. Kalau menurut Andre, algoritma itu hal umum untuk dipahami sebagai suatu putusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Jadi, algoritma itu adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Itu kesimpulan dari algoritma. Selanjutnya, contoh dari algoritma itu adalah kita mau ke Bogor.
bisa naik kereta, bisa naik taksi, bisa naik angkot, atau bahkan naik kendaraan yang lainnya. Nah itu algoritma. Nah langkah-langkahnya itu kita perlu kemana mencapai tujuan ke Bogor itu. Nah itu dari algoritma langkah-langkahnya. Jadi jadi alasan menggunakan algoritma itu sama dengan keterampilan. Jadi bisa juga efisien, abstraksi, dan juga reusability. Nah, pengertian tadi algoritma, sekarang program kan mata kuliah kita algoritma dan pemrograman. Jadi program itu adalah suatu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Program itu bisa berupa sistem operasi atau program aplikasi. Sistem operasi itu ada Linux, macOS, Red Hat, Solaris, dan sebagainya, Windows. Dan program aplikasi itu yang ada kalau seandainya di laptop ataupun di eh, smartphone itu bisa ada di Play Store ataupun di Apple Store. Firefox, ada macam-macam untuk berbagai macam. Itu namanya program aplikasi. Nah, tadi ada program, sekarang ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa formal yang terdiri dari set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Pertama, bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu mesin, bahasa pemrograman tingkat menengah rakitan, dan juga bahasa pemrograman tingkat tinggi Java, Delphi, dan lain. Nah, kita belajar di bahasa Java. Tadi ada algoritma, program, bahasa program, sekarang programmer, yaitu orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak membuat aplikasi. Jadi ini yang dicari seorang programmer dari lulusan IT. Penyelesaian masalah dengan program, yaitu pertama menganalisa masalah dan membuat algoritma. Yang kedua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Yang ketiga, mengeksekusi dan menguji program tersebut. Nah, ini ada ekspresi atau representasi dari algoritma dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk pseudocode. Diperlihatkan lihat bahwa dalam bentuk flowchart itu ada mulai, ada deklarasi, yang jelas dalam bentuk simbol. Ini flowchart. Pseudocode itu instruksi-instruksi menuju langkah-langkah dari mulai sampai selesai. Dan langkah-langkahnya itu di depannya ada nomor. Kenapa? Karena biar tahu kalau seandainya nanti ada salah di nomor berapa. Nah, orang lain juga atau diri sendiri bisa tahu nomor langkahnya berapa sehingga langkah itu nomor tersebut bisa diganti atau bisa kita revisi atau bisa kita edit. Sehingga nantinya langkah-langkah tersebut bisa dimengerti oleh orang lain atau juga orang awam nantinya. Jadi ekspresi algoritma akan lebih dalam dibahas di tontonan yang kedua. Selanjutnya, ciri dan manfaat belajar algoritma, itu ciri-cirinya pertama ada input, output, ada proses, berpola dan logis dalam menghasilkan output, prosesnya memiliki instruksi yang jelas, yang kelima memiliki stopping rule, titik berhenti. Manfaatnya, meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir sistematis, mempertajam analisis, dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Pedoman penyusunan algoritma, yaitu tidak ada aturan baku dalam penyusunan algoritma, yang ada adalah syarat ketercapaian sebuah algoritma. Bila pertama ada input, ada output, ada definition, ada finishes, dan juga ada effectiveness. Baik, itu untuk yang inisiasi pertama, materi pertama. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang struktur dasar algoritma. Algoritma sequential sebagai berikut. Instruksi dikerjakan secara berurutan. Yang kedua, tidak boleh melompati satu langkah perintah apapun. Contohnya, sebuah algoritma terdapat 20 langkah. Maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1 sampai pada langkah 20 tanpa melewatkan satu langkah pun. Nah, ini contoh dalam flowchart dan pseudocode. Flowchart dalam bentuk simbol dimulai dari start dan diakhiri dengan end atau juga finish. Ada dalam bentuk janjar-genjang, ada juga dalam bentuk persegi panjang, itu bermacam-macam. Dan juga nanti akan dibahas, itu pengertiannya apa, janjar-genjang itu, belah ketupat itu apa, dan ada langkahnya. Yang jelas, kalau flowchart itu dalam bentuk simbol. Pseudocode
Itu ada langkah-langkah menuju selesai yang dimulai dari start atau mulai dan juga diakhiri dengan selesai atau akhir. Yang instruksinya ada nomor yang perlu ditulis. Jadi tidak ada satu langkah pun dilompati, contoh dari flowchart dan circle. Kalau algoritma seleksi, seleksi digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Nah, ini kalau seandainya dalam bentuk flowchart atau circle sama masih dalam bentuk simbol. Jadi kalau seandainya seleksi itu biasanya jika ada if. Jika usia lebih berarti cetak. Jika tidak berarti cetak yang lain. Selesai. Nah, itu seleksi. Ada biasanya ada antara iya atau tidak. Terus kalau algoritma perulangan, banyak hal dunia ini dilakukan berulang-ulang. Contohnya mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemput pakaian dan lain-lain. Jadi dalam dunia algoritma banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan. Algoritma perulangan, sebentar. Nah, banyak. Jadi kalau perulangan itu tujuan. Nah, kalau perulangan itu dilihat bahwa deklarasi variabel kalau flowchartnya dan inisiasi A sama dengan 0, B sama dengan 100. Jika A sama dengan A plus 1, kalau seandainya A lebih besar dari B, maka ya, kalau seandainya iya, itu langsung selesai. Jika tidak, maka cetak A, kembali lagi ke A sama dengan A plus 1. Nah, itu berulang. Itu disebut perulangan. Kalau sedekatnya mulai deklarasi variabel A sama dengan 0, deklarasi variabel B sama dengan 100, A plus 1, jika A lebih besar dari B, maka 5-1 ke langsung langkah 7, jadi selesai. Jika tidak berarti else, berarti cetak A, 6-2 ke langkah 4, berulang terus. Nah, ini perulangan dari prosedur call. Baik, selanjutnya untuk inisiasi 2 selesai, langsung inisiasi ketiga atau materi ketiga yang ada di D, yaitu tentang flowchart. Inilah, flowchart adalah jenis diagram grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah. Nah, ini contohnya jika mencari kecepatan dilambangkan dengan V, mencari percepatan dilambangkan dengan A, jarak dilambangkan dengan S, waktu dilambangkan dengan T. Rumusnya V sama dengan S dibagi T, A, V dibagi T. Lihat dari mulai, kalau flowchart ini deklarasi variabel V, A, S, dan T. Selanjutnya input nilai. Input nilai kenapa? Karena kita harus mencari tahu dulu jaraknya berapa, waktunya berapa, terus hitung kecepatan. Berarti V sama dengan S dibagi T, hitung kecepatan. A sama dengan V dibagi T. Kenapa kok nggak percepatan dulu? Karena kalau percepatan itu berarti harus diketahui dulu V-nya. Tapi karena yang diketahui hanya S dan T atau yang di input nilainya S dan T, berarti kita harus mencari kecepatan dulu supaya bisa mendapatkan V atau kecepatan ya. Baru bisa menghitung percepatan. Selanjutnya tampilkan nilai V kecepatan, tampilkan nilai A kecepatan. Selesai. Itu dari flowchart. Nah, keuntungan menggunakan flowchart yaitu pertama komunikasi, analisis yang efektif, ada secara dokumentasinya, pengkodian efisien, proper debuggingnya ada, dan pemeliharaan program yang efektif. Kalau keterbatasannya, ada logika yang kompleks, perubahan atau modifikasinya susah, dan reproduksinya terlalu banyak. Nah, ini simbol-simbol dari flowchart. Jadi, entah itu dalam bentuk persegi panjang, dalam bentuk trapesium, dalam bentuk belah ketupat, itu ada macam-macam arti dari flowchart itu. Ya, simbol dari mulai atau selesai, nama simbolnya terminator, fungsinya menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Itu dalam bentuk trapesium biasanya variabel atau preparation digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data. Terus kalau seandainya dalam bentuknya apa nih? Kayak bilang cepat tapi ini, seperti ini, trapesium juga data, bisa juga berupa data input atau juga data dari outputnya. Kalau persegi panjang itu dalam bentuk simbolnya proses,
yaitu misalnya proses hitung kecepatan, hitung jadi percepatan juga bisa. Selanjutnya, belah ketupat, decision keputusan, yaitu memutuskan dari memungkinkan yang ada. Lingkaran, yaitu konektor, menyambung aliran flowchart yang terputus karena halaman kerja tidak muat dan harus pindah ke halaman kerja berikutnya. Nanti akan dari contoh akan tahu penggunaan dari lingkaran tersebut. Tanda panah itu arrow menyambung aliran langkah dari simbol yang satu ke simbol yang lain. Terus selanjutnya gambar bawahnya delay digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses untuk masukan dari beberapa proses lainnya. Pedoman dasar membuat flowchart. Pertama, dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan yang logis. Kedua, diagram alur harus rapi, jelas dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Flowchart itu harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Untuk simbol keputusan, hanya satu garis aliran yang dapat memasukinya, tapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true atau false atau benar atau salah. Terakhir, simbol terminal hanya dapat memiliki satu garis aliran saja. Jadi ada pedoman dasar dari membuat flowchart. Terus yang pertama, dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan logis. Nah, ini yang pertama, perlu didetailkan lebih jelas. Yang kedua, diagram alur harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas. Nah, ini contoh flowchart. Mulai terus ke bawah, proses langkah 1, terus ada pilihan. Jika pilihannya yang kedua, berarti masuk proses langkah 1. Lanjut, kalau pilihan 1, kesan 2. Nah, di 2 ini, karena misalnya ada tidak tepat atau tidak muat, maka lanjut yang ke selanjutnya itu dimulai dari A, bukan dari mulai lagi. Kenapa? Berarti ini A ini lanjutan dari yang sebelumnya. Lanjut proses langkah 3, 4, 5, output, dan juga terakhir selesai. Nah, ini penggunaan dari konektor yang dari tersebut. Baik, ini lanjut untuk yang inisiasi 3. Selanjutnya inisiasi 4. Kita akan ngebahas tentang pseudocode. Tadi flowchart, sekarang pseudocode. Yaitu kalimat deklaratif, yaitu penggunaan kata dan kalimat dalam pseudocode yang dimengerti oleh orang atau programmer. Penggunaan bahasa oleh bahasa Inggris atau bahasa lain selama bisa dimengerti, misalnya kata if itu bisa jika, count, hitung, tambahkan, kalikan, kurangi. Jadi bisa yang dimengerti oleh manusia, oleh atau programmer yang lainnya. Atau misalnya yang umum atau yang khusus, tapi bagi orang-orang yang tahu tentang makna tersebut. Kalau definisi pseudocode itu adalah deskripsi tingkat tinggi dan singkat, ringkas yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin. Pseudocode sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Itu dari pseudocode. Nah, yang cara menulis dan struktur pseudocode, yaitu struktur pseudocode itu pertama judul nama program kelas, jadi berupa penjelasan tentang algoritma berisi uraian yang singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan. Deskripsinya, deklarasi semua nama yang dipakai meliputi nama tipe, nama konstanta, nama perubah, nama prosedur, dan nama fungsi. Selanjutnya, implementasi. Semua langkah algoritma dituliskan di sini, implementasinya. Nah, ini contoh pseudocode. Ada mulai, selanjutnya instruksi, dan diakhiri selesai. Yang paling penting yang dari beberapa diskusi kita yang ada, itu sudah benar. Mulai ada langkah-langkahnya. Tapi yang dilupa apa? Nomornya. Dilihat. Di bagian kiri ada nomornya. 1, 2, 3. Ternyata kalau seandainya ada while atau if, dibagi lagi tuh. Ada 8.1, 82, 8. Ternyata ada subnya lagi. 821, 83. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk kalau seandainya nanti dibaca oleh programmer lain atau dari orang lain, wah kayaknya nomor 6 salah. Langsung tahu yang nulis, oh iya nomor 6 salah. Tapi kalau seandainya nggak ada nomor, tuh yang bagian itu salah. Bagian yang mana? Pasti akan susah menjelaskannya. Tapi kalau seandainya ada nomor, langsung tahu
tuh ya, sorry, yang bagian 8, yang 8.2, ini kayaknya salah. Nah, berarti bisa langsung tahu. Seorang programmer itu langsung bisa tahu, langsung bisa membetulkan atau bisa merevisi kode atau langkah instruksi tersebut yang tidak dimengerti. Nah, kalau seandainya yang bagian itu, nah yang bagian itu kan ada banyak. Misalnya 10 langkah, 20 langkah, itu yang perlu ditulis nomornya, sehingga nanti lebih mudah untuk dibacanya. Akhir dari mulai dan juga selesai. Jadi itu untuk pseudocode mencari bilangan ganjil, yaitu dari mulai kelas mencari bilangan ganjil, terus deklarasi, integer I, inisiasi awal, perulangan. Jika I kurang dari 11, 8.1 itu kondisi, 8.2 itu jika I tidak habis dibagi 2, maka cetak I. Nah, itu I plus 1. Berarti ini untuk cari bilangan ganjil. Baik, itu dari keempat. Inisiasi keempat, selanjutnya inisiasi kelima. Kita akan ngebahas tentang pengantar Java. Jadi, untuk mata kuliah algoritma pemrograman ini, kita akan menggunakan bahasa Java. Dan juga ada beberapa ini lagi. Dari semester-semester sebelumnya, beberapa tugas, kalau saya sudah dari awal sudah memberitahukan bahwa eh, mata kuliah ini menggunakan bahasa Java, tapi ada lagi yang menggunakan selain bahasa Java, bisa Python. Emang benar, eh, bisa dan juga dibolehkan, tapi untuk mata kuliah ini bahasa Java yang digunakan dalam pseudocode, flowchart maupun dalam ininya aplikasinya atau dalam programnya nanti untuk tugas-tugas selanjutnya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi, kenapa sih guna Java? Java itu begitu diminati, yaitu sama tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun, banyak digunakan perusahaan besar, efisiensi waktu dan biaya, dan juga dukungan komunitas yang luas. Nah, ini sejarah Livis Java, ini baru hanya sampai 2018, sekarang 2025 sudah banyak perkembangan Java, jadi bisa dipetakan. Jadi kalau seandainya nanti ada tugas, lebih enak bisa menggunakan table, tahun perkembangannya, sehingga nanti lebih mudah untuk membacanya. Nah, konsep pemrograman itu ada struktur dan juga OP, Object Oriented Programming. Kelebihan dari pemrograman Java, multi-platform, library yang lengkap, bisa mendekati sintaks C++, dan juga berorientasi objek. Kelemahan dari pemrograman Java yaitu fitur tidak kompatibel beberapa platform OS, boros penggunaan memori, dan juga mudah didekompilasi. Object Oriented Programming itu berbasis dengan Java adalah bahasa pemrograman berbasis OP dengan basis objek, kelas, inheritance, pewarisan, encapsulation. Nah, nanti akan di materi-materi selanjutnya akan kita lebih detailkan lagi apa itu inheritance, encapsulation, abstraction, dan juga polymorphisme. Nah, OP, objek adalah bagian terkecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Karakteristik objek, yaitu objek mempunyai atribut atau properti yang dijadikan sebagai state. Atribut properti adalah identitas atau suatu nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Objek mempunyai metode atau behavior, yaitu sebuah fungsi yang berlaku dan untuk mengakses suatu atribut dari sebuah objek. Sepeda mempunyai atribut pedal, roda gigi, kecepatan, warna, jenis, dan lain-lain. Sepeda mempunyai metode pindah roda gigi, kecepatan bertambah, bisa juga kecepatan berkurang. Jadi pada OP, objek adalah suatu benda perangkat lunak yang tidak lepas dari status dan perilaku. Status disimpan dalam variabel, sedangkan behavior disimpan dalam metode. Kalau OP dalam bentuk kelasnya itu, kelas tidak lain adalah atribut dan metode behavior yang didefinisikan. Ini contohnya ada sepeda, jadi bisa dibagi lagi, sepeda gunung, sepeda balap, dan juga sepeda tandem. Baik, itu untuk materinya. Wah, ternyata materinya sudah habis. Untuk sebelum saya masuk ke dalam tugas, ada yang ingin ditanyakan? Oh, masih Jen aja yang baru hadir ya. Baik.
Ada yang Aku mau boleh silakan. berarti untuk Discord itu kita harus mensertakan detail di angkanya 1 sampai berapa gitu Di di depan dalam instruksi. ya. Ya benar. Jadi mesti dekat itu langkah-langkahnya dari mulai sampai tadi akhir ditulis akhir atau finish dan di setiap instruksinya itu diberikan nomor. Kenapa? Karena yang tadi saya infokan, kalau seandainya nanti ada orang lain yang membacanya atau ada yang merevisinya atau ada yang berubahnya, bisa tahu salahnya atau koreksinya itu di nomor berapa. Tapi bukan yang itu di bagian yang itu, bagian yang mana? Pokoknya bagian yang ini, nah kan kalau seandainya yang bagian yang ini kan nggak tahu itu di mana yang perlu diperiksa. Tapi kalau seandainya nomor itu, coba instruksinya kayaknya masih ambiguitas deh. Coba perlu apa namanya kata-katanya perlu direvisi lagi atau dirubah lagi, nah itu lebih mudah gitu. Ada lagi? Atau masih ada yang lainnya kan? Dari Studio Code? Bapak mohon maaf tadi ininya gangguan karena saya lagi di luar jadi agak putus-putus. Tapi Ya, saya ya, penjelasan dari ya, Bapak cukup saya. ya, baik. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada lagi, saya ingin share screen lagi. Jadi sekarang kita akan membahas yang paling ditunggu-tunggu dari mahasiswa, tugas. Kenapa? Karena yang seperti diinfokan dari Universitas Terbuka, ada 3 tugas dalam satu semester kali ini. Jika tidak mengerjakan atau tidak submit salah satu tugas, maka langsung nilainya E. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tugasnya, perlu diperhatikan jadwal kapan tugasnya itu berlangsung dan terakhir tentunya mendapatkan nilai. Jadi kalau seandainya nilainya sesuai dengan instruksi yang dari dosen tuton, ini bisa mendapatkan nilai baik, insya Allah program atau mata kuliah algoritma pemrograman ini bisa mendapatkan nilai baik. Saya izin untuk share mengenai tugas. Baik, ini tugasnya dari, nah ini tugas satu. Baik, tugas satu saya ingin membacakan terlebih dahulu bahwa tugas satu dimulai dari tanggal 28 April. Nih yang paling utama, deadline-nya itu kapan? Hari Senin, tanggal 12 Mei 2025. Jadi sekarang ibaratnya masih ada waktu 1 minggu lagi pengerjaannya sampai jam 3 sore. Nggak Senin. Lewat dari itu ya berarti nanti langsung nilainya tidak ada dan langsung dianggap nilai E. Karena dari UT salah satu dari 3 tugas yang tidak disubmit, tidak dikumpulkan, maka langsung mendapatkan nilai E. Baik, saya akan jelaskan untuk yang tugas pertama. Pertanyaannya apa sih pertama? Buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang pertama yang A, algoritma dan dunia pemrograman komputer. Nah, ini ditulis dengan spasi 1,5, dibuat pada Microsoft Word, jadi dengan daftar pustaka minimal 5. Yang kedua, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensinya di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Jadi ini memang dikhususkan mencarinya dari internet atau istilahnya kalau dalam mahasiswa itu open book atau open access lah istilahnya. Tapi jangan lupa ditulisnya di dalam apa Microsoft Word dengan spasi 1,5. Supaya apa? Supaya nanti terlihat rapih saya membacanya dan juga kalian dalam mengoreksinya juga lebih enak. Terus jangan lupa tambahin karena sumbernya dari internet ada daftar pustaka atau daftar referensi minimal 5. Boleh lebih nggak? Boleh silakan nggak ada masalah. Terus yang kedua, sejarah Java dan perkembangannya. Nah, sejarah Java yang dari awal sampai akhir, ini memang perkembangannya sangat banyak. Oleh karena itu, dalam membacanya, yang lebih enak itu, kalian bisa dalam membuat tabelnya. Jadi, tahun ini sampai tahun ini perkembangannya apa sih? Deskripsinya atau detailnya ditulis. Terus sampai bawah, yang kanannya detail. Karena apa namanya, lanjut sampai terakhir sampai perkembangan Java itu terakhir tuh ngapain. Nah, itu lebih enak ditulisnya dalam bentuk tabel. Sehingga nanti kalian dan juga saya dalam mengkoreksinya atau dalam menilainya itu lebih mudah. Dan juga kenapa? Karena ini sumbernya dari internet, kalian nggak mungkin cari referensi tidak apa namanya tidak mendapatkan sumber referensi entah itu dari internet atau dari buku pasti dari sumber referensi. Oleh karena itu cari referensinya di internet
Kalau sumbernya dari internet, berarti apa? Tulis lagi. Walaupun di sini nggak ada tulisan eh, apa namanya daftar pustaka, tapi saya ingin ditulis daftar pustaka. Kenapa? Karena mencarinya dari internet. Kalau dari internet secara otomatis harus ditulis sumber referensinya. Biar apa? Tidak ada plagiat. Kalau seandainya plagiat, ya berarti secara otomatis dianggap nol nilainya. Terus cari referensi dari internet dengan penggunaan Java dan software-software yang dibuat. Jadi eh, ada apa aja sih software atau aplikasi yang menggunakan bahasa Java? Tulis minimal 2 software dan diberi keterangan. Itu kenapa? Nah, itu keterangan dari situ cukup. Kalau sudah menjelaskan eh, dari internet, sumber referensinya dan juga dibuat 1,5 dan juga ditulis minimal 2, referensi juga ditulis. Udah, nilai nomor 1 ini nilainya sempurna. Ibarat seperti itu. Tapi kalau seandainya nggak ada sumber referensi, nggak ada sumber internet, ditulisnya ngasal aja langsung nggak ada spasi 1,5 dari ini, ya berarti secara otomatis nggak akan sempurna nilainya. Gitu. Itu dari nomor 1 penjelasannya. Terus nomor 2, nih yang paling banyak salah atau banyak kehilangan poin di sini. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Karena kenapa? Karena nomor 1 ini pure dari internet. Nah kalau ini butuh logika, butuh apa namanya ya, butuh analisis. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk pseudocode. Yang tadi saya bukan. Kalau dalam bentuk flowchart itu simbol-simbol, kalau pseudocode itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya dimulai dari start atau awal, diakhiri dengan end atau finish. Dan setiap langkah itu depan atau di depan instruksinya itu ada nomor sehingga bisa tahu apa namanya yang salah di mana. Buat apa sih pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kalau lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3 jam, 34%. Kalau 4 jam, 36%. Kalau lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, ini yang dibuat flowchart dan juga dalam bentuk pseudocode. Terus apa? Inputannya, ya, inputannya pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Ini paling penting. Terus outputnya apa? Jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Itu outputnya. Pak, perlu apa namanya dibuat programnya? Nggak perlu. Saya nomor atau tugas 1 ini tidak perlu dibuat program, tidak perlu dibuat aplikasi atau tidak buat apa namanya APK-nya atau dalam bentuk file Java-nya. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Kita lihat, kalau flowchart berarti dalam bentuk gambar atau simbol-simbol yang saya infokan tadi, dan juga dalam bentuk pseudocode, yaitu langkah-langkahnya. Pak, boleh diketik atau boleh digambarnya menggunakan Microsoft Word? Silakan. Terus, ada nggak sih Pak aplikasi kalau seandainya memudahkan kita dalam bentuk flowchart? Ada. Bisa juga cari menggunakan draw.io. Sorry, draw.io. Nah, itu kayak ini, draw.io. Nah, ini buat langkah-langkah flowchart maker online diagram software untuk bisa membuat flowchart. Nah, ini bukan yang benar, buka diagram baru. Nah, ini biar cari di sini diagram-diagram untuk bisa membuat flowchart. Jadi, bebas kalian bisa membuatnya. Cerdas, bisnis, lembaga. Nah, ini buat apa namanya dalam bentuk ini bebas. Diagram alir juga peta, jaringan lainnya. Nah, ini bisa dicari. eh Kalian mau dalam bentuk apa? Tapi kalau misalnya dalam bentuk flowchart apa? Cari sini ada beberapa eh bagan. Kalau seandainya lah ini diagram alir. Nah, ini bisa juga dalam untuk membuat chart. Jadi ada beberapa flowchart. Kalau seandainya dalam bentuk ginian, silakan kalian menggunakan. Pak, kalau seandainya nggak bentuk ituan, kalau boleh ditulis tangan, boleh nggak? Silakan, boleh. Ditulis tangan berarti dalam kertas, terus nanti hasilnya di scan dan juga nanti bisa diupload, boleh, silakan, nggak ada masalah.
saya bebaskan nomor atau tugas 1 ini, nomor 2-nya bisa dalam bentuk mau dalam .io ataupun dalam bentuk apa namanya dalam io atau juga dalam bentuk gambarnya. Silakan bebas. Jadi itu terserah kalian. Oke, terima kasih. Jadi bebas, yang penting ada dalam bentuk flowchart-nya sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan, yaitu dalam bentuk simbol-simbol seperti itu. Jadi tugas 1 ini tidak meminta saya dalam bentuk program, tapi dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk pseudocode. Pseudocode-nya boleh ditulis tangan juga, silakan boleh. Pak, boleh diketik Kak, silakan boleh juga diketik, bebas, saya membebaskan. Terus jadi yang dikumpulkan apa Pak? Yang nomor tugas 1 ini. Karena nomor tugas 1 ini belum membuat aplikasi atau belum membuat program, saya tidak meminta dalam bentuk video, tidak. Tapi dalam bentuk apa? Kalau nomor 1 jelas dalam bentuk Microsoft Word, bisa juga di PDF-in silakan. Terus nomor 2, kalau seandainya tadi dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk XML atau dalam bentuk image atau PNG kalau flowchart. Kalau seandainya pseudocode, kalian mau tulis juga dalam bentuk gambar, ditulis tangan terus di scan, silakan boleh juga. Atau mau ditulis juga Pak di Microsoft Word, langkah-langkahnya boleh juga, bebas, silakan, tidak ada masalah. Yang penting nanti bisa terbaca file tersebut atau apa namanya yang dokumen kalian, sehingga nanti saya bisa nilai untuk tugas 1 ini. Nah, dari 20 yang terdata di dalam kode MSIM 420397, ini baru 4 orang saja. Dari 4 orang ini belum saya nilai, karena kenapa? Karena saya memberikan waktu bebas karena masih ada sampai minggu depan, yaitu hari Senin. Jadi kalau dari 4 orang ini masih merasa, oh flowchart-nya nggak sesuai dengan apa yang Pak Ardino infokan atau pseudocode-nya kurang nih, nomornya dalam instruksi, silakan ditarik lagi, terus dibuat lagi atau dikirim lagi, silakan, nggak ada masalah, sehingga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, itu mengenai tugas 1. Jadi tidak dalam bentuk program, tidak bentuk aplikasi, hanya dalam bentuk Word dan juga dalam bentuk flowchart dan flowchart itu bisa lebih mudah dalam bentuk .io atau bisa menggambarnya dalam Microsoft Word, boleh silakan, bebas. Atau dalam bentuk tangan, dibebaskan saya. Jadi nggak harus .io harus sempurna, nggak. Yang penting kalian bisa paham kode ini dalam bentuk flowchart dan juga dalam bentuk pseudocode. Nah, 97 ini baru sampai saat ini baru 4. Tapi ternyata dari 4 ini kalau seandainya masih ada yang belum sempurna, silakan ditarik lagi dan dikumpulkan lagi. Baik. Itu tugas 1. Baik, ada yang ingin tanyakan ya? Kenapa Zian? Ini Pak, kan matkul ini matkul berpraktik ya Pak. Betul. Di mana ini matkul berpraktik ini kita disuruh membuat video yang dimana kita ngejelasin sesuatu itu. Nah kan nomor 2 itu kan bikin flowchart kan Pak. Betul, flowchart. Itu dibikin dalam bentuk video di upload di YouTube. Nah, berarti itu yang di upload tugasnya selain di tugas Word, itu juga harus menyertakan link YouTube ya di saat penguploadan itu apa dicantumkan di mana Pak? Tadi kamu nggak dengar. Jadi kalau tugas 1 ini saya nggak mengharuskan untuk dalam bentuk video. Tapi nanti tugas kedua dan tugas ketiga itu ada membuat aplikasi atau program. Nah, itu saya minta dalam bentuk videonya. Videonya kalau seandainya berat apa? Kamu upload di YouTube, linknya aja. Nanti saya akan buka link tersebut, yang penting bisa diakses, not private, berupa open, sehingga nanti saya bisa menontonnya, bisa menilai video tersebut. Tapi kalau tugas 1, ini pure kamu mengerjakannya Word dan juga dalam bentuk yang draw.io-nya, saya bilang, kumpulinnya dalam bentuk gambar aja, PNG, atau misalnya dalam bentuk scanan boleh, dalam bentuk Word juga di Word boleh, silakan. Yang penting nanti terbaca oleh saya. Gitu. Jadi nggak perlu dibuat video, nggak perlu. Ya, untuk tugas 1 nih ya. Tapi kalau untuk tugas 2 dan 3 nanti saya mengharuskan memang, karena itu membuat program. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Mohon maaf tadi agak ini internetnya karena saya nggak apa-apa. Baik, nggak apa-apa, nanti juga kalau seandainya kamu kehilangan, nanti bisa ngeliat record dari Microsoft Teams ini,
sehingga nanti bisa langsung lebih jelas lagi apa yang saya sampaikan atau jelaskan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Baik, ada yang ingin tanya lagi, Zia? Mengenai tugas Jadi, 1, silakan, bebas, ah? udah Aman? cukup ya, Sudah tugas 1. dikumpulkan? Saya lagi proses full card-nya, Pak. Baik, berarti nanti bisa langsung diselesaikan ya dari tugas ini, sehingga nanti kalau nanti yang tidak mengikuti web bisa ngelihat recordnya di link aktivitas di Zoom 6 ini, sehingga nanti kalau apa namanya ada yang masih kurang dari tugas 1 atau ada yang salah ternyata perlu revisi, silakan ditarik selama batas waktu yang masih diizinkan. Kapan? Sampai hari Senin depan tanggal saya lupa tadi tanggal berapa? Sampai tanggal 12 Mei hari Senin depan jam 3 sore. Lewat dari itu baru tidak bisa dirubah lagi. Nah, itu udah hasil dari final tugas 1 kalian. Tapi selama ini kalian silakan bebas. Mau diganti atau dirubah bebas, nanti saya nilainya baru di minggu depan untuk bisa dikoreksinya. Baik itu untuk web 2 atau ya web 2 ngebahas dari materi dari 1 sampai 5 dan juga tugas 1 yang perlu definisikan karena beberapa dari semester sebelumnya banyak yang kejebak itu dari tugas 1-nya itu di nomor 2. Kenapa? Flowchart dan pseudocode-nya tidak sesuai. Oleh karena itu diskusi 2 dan diskusi 3 itu atau terutama diskusi 2 ya yang ngebahas tentang flowchart itu perlu dipahami lagi. Flowchart itu apa sih? Jadi nggak hanya dalam bentuk tulisan doang. Oh, flowchart itu dalam bentuk simbol, berarti perlu dibuat nih simbolnya seperti apa. Pseudocode berarti langkah-langkahnya. Tapi tidak hanya langkah-langkahnya. Wah, apa? Ada nomornya. Perlu ditulis sehingga nanti tahu orang lain langkah berapa yang perlu direvisi atau langkah yang berapa yang diubah atau yang langkah apa yang salah. Gitu. Baik, itu eh, mengenai web 2 kali ini saya untuk izin untuk share screen. Zian boleh dibuka on kamera dulu. Saya ingin capture bahwa web 2 ini sudah dilaksanakan. Ya, baik, maaf ya. Sudah saya capture dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Zian. Saya sudah capture untuk web 2 kali ini sehingga nanti buat bukti bahwa web 2 ini sudah berlangsung. Kalau yang nggak hadir berarti silakan nanti nggak apa-apa, nggak ada masalah bahwa bisa lihat rekamannya karena saya sudah nge-record video atau web kali ini sehingga nanti bisa dilihat kapanpun. Kalau tidak ada yang pertanyaan, saya akhiri untuk web 2 kali ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi untuk web 3 ngebahas pertemuan atau materi dari 6 sampai 9, 6 sampai 9 dan juga ngebahas tugas kedua. Saya ketemu apa namanya? Ketemu lagi kita di web kedua web ketiga 2 minggu lagi insyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Stop recording.